Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin, nama aku Mutia Latifah, aku mahasiswi jurusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Aku berasal dari Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Desa Gitungan, Kecamatan Gebang. Nah, pada kesempatan ini aku mau meliput usaha rumahan pembuatan tempe bungkus. Reportase ini aku buat berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Ibu Malika yang sudah berproduksi selama 11 tahun. Jadi ikuti terus keseruannya dan simak videonya, oke? Oke, sekarang kita OTW dulu ke rumah Ibu Malika yang berada di Desa Mbulus, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Tempatnya tidak begitu jauh, hanya sekitar 15 menit dari pusat kota Purworejo. Sembari on the way, asiknya kita kulik sedikit mengenai tempe. Tempe merupakan makanan olahan dari hasil fermentasi menggunakan kapang Rhizopus oligosporus. Bagi masyarakat Indonesia, tempe menjadi makanan yang sudah tidak asing lagi. Harganya yang merakyat dan rasa yang khas dengan variasi olahannya yang begitu beragam menjadikan tempe menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Ngomong-ngomong soal tempe, kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu tumpi yang berarti makanan berwarna putih. Tempe dikembangkan di Jawa sebelum abad ke-16 dan pada mulanya tempe dibuat dengan kedelai hitam. Proses pembuatan tempe tergolong sedikit rumit dengan ketelatenan yang tinggi. Untuk membuat tempe bungkus, kita memerlukan kedelai dan ragi sebagai bahan dasar tempe, serta kertas dan daun sebagai pembungkus tempe. Ini adalah kedelai mentah yang belum mengalami proses pengolahan. Biasanya satu karung berisi 8 hingga 10 kg kedelai dengan harga 6.000 per kilogramnya. Kedelai-kedelai ini nantinya akan melewati serangkaian proses agar bisa menjadi tempe bungkus seperti yang biasa kita makan. Langkah pertama dimulai dengan merendam kedelai selama kurang lebih 5 jam dengan tujuan supaya tekstur kedelai menjadi mekar. Setelah perendaman yang pertama, kedelai direbus sampai mendidih, kemudian kedelai direndam kembali selama 1 hari 1 malam dengan air loyoran. Setelah bermalam, kedelai dicuci hingga bersih, lalu digiling supaya ukurannya menjadi lebih kecil. Untuk memastikan kedelai benar-benar bersih, kedelai yang sudah digiling dicuci berulang kali kemudian dituntaskan. Selanjutnya, kedelai dikukus selama 2 jam, lalu didinginkan di atas loyang. Kedelai yang sudah dingin siap untuk diberi ragi. Ragi yang digunakan berharga Rp1.000. Ragi dan kedelai dicampur hingga rata, lalu siap untuk dibungkus. Kedelai yang sudah dibungkus akan menjadi tempe dalam waktu 2 hari.
Selama proses pembuatan tempe, beberapa hal perlu dijaga supaya tempe jadi dan tidak berbau. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya waktu fermentasi. Jangan terlalu lama, nanti tempe menjadi bau, dan jangan terlalu sebentar, nanti jamur tempe belum tumbuh. Kemudian suhu jangan terlalu tinggi karena akan menghambat kerja ragi. Lalu, alat yang digunakan harus bersih supaya tidak ada kotoran yang terbawa hingga tahap pembungkusan. Serta yang terakhir, kadar air. Kadar air yang terlalu tinggi rentan terhadap kegagalan. Hal ini dapat dicegah saat tahap penirisan. Pastikan supaya kedelai benar-benar tiris. Ibu Malika memproduksi 3 jenis tempe dengan kemasan yang berbeda, yakni tempe cempluk dengan harga Rp300 per bungkus, tempe gepeng dengan harga Rp800 per ikat, dan tempe plastik dengan harga Rp3.000 per tempe. Dalam satu hari, Ibu Malika mampu memproduksi 550 bungkus tempe. Tempe-tempe itu nantinya akan diambil oleh pedagang dan ada juga yang dijual di warung-warung. Oh iya, FYI aja, selain rasanya yang enak, tempe juga mengandung zat-zat yang berguna untuk tubuh, diantaranya karbohidrat, protein, zat besi, kalsium, magnesium, vitamin C, vitamin B6, dan vitamin B12. Tak hanya kenyang, mengonsumsi tempe juga memberikan banyak manfaat bagi tubuh, diantaranya yakni tempe mengandung antioksidan yang tinggi sehingga mampu untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh. Tempe juga merupakan sumber kalsium yang baik. Mengonsumsi tempe dengan porsi yang sesuai dapat memenuhi kebutuhan vitamin B12 dalam tubuh. Peran vitamin ini cukup penting seperti menghasilkan sel darah merah, membantu sintesis DNA, mengaktifkan asam folat, serta menjaga kesehatan sistem saraf. Iya, segitu dulu reportase dari aku. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Bunga mawar bunga berduri, pohon bambu pohon yang tinggi. Mutia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.